Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 77 Orang bodoh mencari kematian. Cepat, ini sangat cepat. Banyak orang yang duduk di dekat meja Jiang Chen, tetapi mereka tidak pernah menyadari ketika Jiang Chen menyerang. Beberapa dari mereka hanya melihat sedikit gerakan di bahu Jiang Chen sebelum kedua pria itu kehilangan lengan mereka. Ini mengerikan. Ah! Perasaan kehilangan satu lengan dan dua lengan benar-benar berbeda, dengan demikian, rasa sakit yang Anda rasakan berbeda. Bahkan seorang prajurit Mortal Core tidak dapat menahan rasa sakit ini. Kedua pria itu menatap lengan mereka yang berkedut tidak jauh dari mereka. Pikiran mereka hanya dipenuhi dengan rasa takut, tidak ada yang lain. Darah berceceran di mana-mana. Beberapa orang yang wajahnya terkena percikan darah berlari ke sisi lain restoran dengan panik. Restoran itu langsung berubah menjadi tempat yang penuh kekacauan. Banyak dari mereka yang wajahnya dipenuhi ketakutan, terutama pelayan yang berdiri paling dekat dengan mereka. Dia menatap Jiang Chen seolah-olah sedang melihat hantu. Satu-satunya orang yang masih tetap tenang di restoran ini, selain semua orang di meja Jiang Chen, adalah pemuda berpakaian biru. Matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan bertindak begitu galak atau membuat keputusan tegas secepat itu. Selain itu, serangan Jiang Chen sangat cepat. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi baginya, semuanya jelas. Dan karena dia telah melihat semuanya dengan sangat jelas, dia mulai memperhatikan Jiang Chen. Dia sudah memiliki perasaan bahwa Jiang Chen bukanlah orang biasa ketika dia masuk, dan kejadian baru-baru ini baru saja menegaskan bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia sudah tamat, beraninya dia memotong lengan pengikut Yin Ren. Kali ini dia tamat. Benar sekali, Yin Ren terkenal sebagai pengganggu dan tuan muda yang sangat sombong. Dan dia memiliki ayah inti surgawi di belakangnya, itulah sebabnya dia bisa menjadi liar di kota bulan perak dan membuat orang-orang tersedak dengan amarah yang tak terucapkan. Meskipun pemuda ini terlihat seperti orang yang tidak mudah diajak main-main, dia telah menyinggung Yin Ren. Kurasa akan sulit baginya untuk bertahan hidup mulai sekarang. Saya rasa pemuda ini bukan orang biasa. Saya rasa sesuatu yang menarik akan terjadi hari ini. Banyak orang membicarakan kejadian itu. Tidak banyak orang yang berani membuat onar di restoran Silver Moon, dan lebih sedikit lagi yang berani memukul seorang pria dari rumah wali kota saat berada di dalam restoran Silver Moon. Ini sama saja dengan bunuh diri. Sial, teriakanmu mengerikan. Kau mengganggu acara makan ayahmu. Si kuning besar mulai memaki dengan keras. Pada saat yang sama, ia memuntahkan dua sinar keemasan. Sinar keemasan itu melesat di antara kedua alis pria itu, dan kedua pria itu langsung berhenti berteriak. Mereka jatuh ke lantai dengan wajah menghadap ke atas dan mata terbuka. Bahkan dalam kematian, para pria itu masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Sebagai pengikut tuan muda dan kekuatan di alam Mortal Core, mereka berada di atas hukum di Silver Moon City. Tidak pernah dalam mimpi terliar kedua pria ini membayangkan bahwa mereka akan mati di sini, mati di Silver Moon Restaurant tempat mereka selalu bertindak arogan, dan mati di tangan seekor anjing. Setelah teriakan kedua pria itu menghilang, restoran itu menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, Yin Ren dan Tuan Muda Liu akhirnya bereaksi. Keduanya menatap kedua pengikut mereka yang tidak tergeletak di genangan darah dengan ekspresi terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mati. Benarkah ada orang yang berani membunuh anak buahku di restoran Silver Moonku? Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Ini sungguh tidak masuk akal. Dia sendiri telah menjadi liar dan tidak patuh hukum di kota bulan perak selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh salah satu pelayannya, apalagi membunuh satu orang. Mengetahui sesuatu yang besar baru saja terjadi, manajer itu bergegas keluar dari ruangan dan berjalan di depan Yin Ren. Tidak ada urusan denganmu di sini. Beraninya dia memprovokasiku. Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan restoran Silver Moon hari ini. Yin Ren melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada manajer untuk pergi. Ekspresinya tampak licik saat ia berjalan menuju Jiang Chen. Lemak di tubuhnya bergetar saat ia berjalan. Tuan Muda Liu, yang mengikutinya dari belakang, juga memiliki ekspresi yang sama. Di Silver Moon City, tidak ada seorang pun yang tidak mampu mereka ganggu. Bahkan jika pemuda di depan mereka ini memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan pernah mempertimbangkannya. Ini adalah masalah mental yang serius bagi orang-orang seperti dia. Mereka terbiasa bersikap sombong karena mereka tahu bahwa mereka memiliki seseorang yang dapat melindungi mereka, itulah sebabnya mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan dan sama sekali lupa bahwa kemampuan mereka sendiri sangat lemah. Mereka bahkan tidak tahu bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pernah menganggap mereka sebagai orang baik. Mereka tidak pernah tahu apa arti dari menghadapi rintangan. Mereka tidak pernah tahu rasa takut akan kematian. Hari ini, Jiang Chen akan memberitahu mereka tentang hal ini.
Semua orang di sekitar bersikap seolah-olah mereka akan menonton pertunjukan yang bagus. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemuda ini akan menghadapi tuan muda dari rumah wali kota. Pemuda berbaju biru yang tidak jauh dari sana menggelengkan kepalanya. Dia tidak khawatir tentang Jiang Chen. Matanya dipenuhi rasa kasihan, tetapi itu ditujukan kepada Yin Ren dan tuan muda Liu. Bocah kecil, beraninya kau membunuh anak buahku. Kau tahu siapa aku? Bahkan jika kau punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup hari ini. Yin Ren berkata dengan nada sombong. Enyah. Jiang Chen bahkan tidak melihat ke arah Yin Ren. Dia hanya mengucapkan 2 kata dari mulutnya, seperti yang dia lakukan pada kedua pria tadi. Wajah Yin Ren yang besar dan gemuk tampak membeku sesaat. Di kota bulan perak ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kata-kata, pergilah, di depannya, tetapi pemuda yang muncul entah dari mana ini berani menyuruhnya pergi. Ini sangat tidak sopan. Anak muda, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan muda Liu berteriak keras, apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Ini adalah tuan muda dari kediaman wali kota Silver Moon. Jika kau pintar, serahkan gadis ini kepada kami dan minta maaf. Kalau begitu, kami akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak ingin tersesat, maka kamu bisa pergi ke neraka. Jiang Chen bahkan tidak menoleh, dia hanya mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah tuan muda Liu. Retak-retak-retak. Tamparan Jiang Chen membuat kepala tuan muda Liu berputar seperti tornado, dan tidak berhenti sampai setelah berputar beberapa kali. Lehernya terus mengeluarkan suara berderak saat berputar. Begitu kepalanya mulai berputar, tubuh tuan muda itu berhenti bergerak. Saat kepalanya berhenti berputar, wajahnya melihat ke arah yang salah. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Wah, gelombang. Semua orang di restoran itu langsung mengeluarkan suara dan ekspresi yang berbeda-beda. Tatapan mereka ke arah Jiang Chen dipenuhi rasa takut. Ini terlalu kejam. Ketika pemuda tak berdosa ini menyerang, dia berubah menjadi makhluk yang kejam. Ini adalah tuan muda keluarga Liu, dan dia sekarang mati karena ditampar. Sungguh kematian yang kejam, ini sangat menakutkan untuk dipikirkan. Dari mana sebenarnya pemuda ini berasal? Dia terlalu kejam. Yin Ren menyebutkan namanya, tetapi pemuda ini masih menyerang tanpa menunjukkan belas kasihan. Siapa sebenarnya pria ini? Sepertinya hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Banyak orang menghela napas dalam-dalam. Sekarang, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Yin Ren yang sombong akhirnya menemui jalan buntu, ia telah bertemu dengan orang yang tangguh. Pemuda ini akan membunuh tanpa berpikir panjang. Hal ini menakutkan bagi orang-orang ini untuk dipikirkan. Jiang Chen membunuh tuan muda Liu hanya dengan 1 tamparan, dan ini benar-benar membuat Yin Ren merasa takut. Keringat mulai mengalir dari dahi pria gemuk itu. Tubuhnya mulai gemetar, tetapi dia masih belum menyerah. Dalam benaknya, dia masih menganggap dirinya sebagai tuan muda yang kuat yang tidak seorang pun berani menyinggungnya. Ayahku adalah wali kota. Di restoran Silver Moon ini, tidak ada yang berani menyentuhku. Hanya aku yang boleh menyentuh siapapun yang aku mau. Jika aku, Yin Ren, menginginkan seorang gadis, aku pasti akan mendapatkannya. Yin Ren menyemangati dirinya sendiri. Matanya terus menatap Yang Chen Yu, dan tiba-tiba, dia menjadi bersemangat. Melihat pemandangan ini, pemuda berbaju biru yang tidak jauh dari situ tidak dapat menahan tawa. Ia lalu bergumam pada dirinya sendiri, dasar bodoh. Tuan muda Yin Ren ini benar-benar idiot. Dia tidak tahu bahwa Jiang Chen tidak takut padanya, dan jika dia sedikit saja pintar, dia akan meninggalkan tempat ini sekarang untuk merekrut lebih banyak orang untuk membantunya. Sayangnya, tuan muda ini terbiasa bersikap sombong. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran, di kota bulan perak, akulah rajanya. Namun, dia sama sekali lupa bahwa status ini diberikan kepadanya oleh dirinya sendiri. Anak muda, beraninya kau menyinggung perasaanku. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari restoran Silver Moon hari ini. Lemak di wajah Yin Ren bergetar saat dia mengancam Jiang Chen. Matanya yang penuh nafsu tidak lupa sesekali menatap tubuh Yang Chen Yu, membuat Yang Chen Yu mengerutkan kening. Si gendut, alihkan pandanganmu. Kalau tidak, kau akan menerima akibat yang mengerikan. Big Yellow yang masih makan dan minum mengingatkannya. Adegan yang kejam dan berdarah seperti ini tidak memengaruhi selera makan Big Yellow. Dari mana anjing sialan ini datang? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Yin Ren kembali membangkitkan semangatnya dan mengalihkan pandangannya kembali ke Yang Chen Yu. Mendesah. Jiang Chen menghela napas. Dia tahu dia tidak bisa bersikap belas kasihan kepada orang seperti ini. Begitu Anda menyinggung orang seperti ini, dia akan menjadi seperti plester yang tidak akan bisa Anda singkirkan sekeras apapun Anda berusaha. Orang seperti ini, dia tidak akan melepaskannya sampai dia mencapai tujuannya. Karena itu, Jiang Chen bahkan tidak berpikir sebelum dia menyerang.
Jari-jari Jiang Chen bergerak dan meraih dua sumpit dari meja sebelum dia menusukkannya ke mata Yin Ren. Mencolek. Mencolek. Dua suara tusukan pelan terdengar. Sumpit Jiang Chen telah menembus dalam ke mata Yin Ren, suara bola mata yang pecah juga bisa terdengar. Setengah dari sumpit telah masuk ke kepala Yin Ren, dan darah terus mengalir keluar dari luka yang dibuat oleh sumpit. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ah! Yin Ren yang gemuk mulai menjerit kesakitan, membuat semua orang yang menonton ketakutan. Sebagai tuan muda di rumah wali kota, dia menjalani kehidupan yang mewah, dan dia tidak pernah menderita luka seperti ini. Rasa sakit karena matanya ditusuk oleh dua sumpit bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditahan. Ah! Bunuh aku! Saat Yin Ren berguling-guling di lantai karena kesakitan, dia mengambil jimat berwarna emas dari sakunya dan menghancurkannya. Jiang Chen mengangkat alisnya saat melihat ini. Dia tahu bahwa ini adalah jimat indera ilahi. Setiap prajurit inti surgawi dapat dengan mudah membuat ini. Di dalam jimat itu terdapat indera ilahi prajurit inti surgawi, dan ini jelas diberikan oleh wali kota kepada putranya. Begitu jimat itu rusak, wali kota akan dapat segera merasakannya. Big Yellow, berhenti makan. Ayo pergi. Jiang Chen berkata sambil berdiri dari tempat duduknya. Pada saat ini, manajer membawa sekelompok orang dari belakang restoran dan menghalangi jalan Jiang Chen. Yin Ren menderita luka serius. Jika mereka membiarkan pelakunya melarikan diri saat wali kota berada di kota, mereka semua akan terbunuh. Mereka sudah selesai, sekarang masalahnya sudah benar-benar serius. Pemuda ini tidak ragu-ragu saat menyerang, dia adalah pria yang tidak kenal ampun. Sekarang setelah dia membutakan Yin Ren, wali kota tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Benar sekali, wali kota adalah seorang pejuang inti surgawi. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan ini. Masih perlu menebak. Aku yakin wali kota akan membalas dendam untuk Yin Ren sendiri. Dari mana pemuda ini berasal? Dia kejam dan menakutkan. Semua orang diam-diam bergosip. Tuan muda Yin Ren yang terkenal kejam dibutakan oleh seseorang di restoran Silver Moon. Ini adalah berita besar bagi kota Silver Moon, dan pasti akan menimbulkan badai. Semua orang sekarang menatap Jiang Chen dengan ketakutan di mata mereka. Pemuda ini adalah makhluk yang kejam, tanpa ampun, dan menakutkan. Enyahlah, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Jiang Chen menatap manajer dan kelompoknya dengan tatapan dingin. Mereka semua langsung merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Meskipun mereka semua adalah prajurit Mortal Core, mereka tidak dapat menahan tatapan Jiang Chen. Hanya satu tatapan dari Jiang Chen membuat jiwa mereka gemetar, seolah-olah akan tercabik-cabik.